mengisahkan seorang anak Wedana yang bernama Hardo yang hidup pada masa pemerintahan Jepang. Dulu, ia adalah seorang tentara Seinenar, namun ia menjadi buronan Jepang sebab pemberontakan yang ia lakukan terhadap Jepang. Cacat fisik pada tubuhnya yang bercirikan panjang tangan kanan melebihi tangan kiri menjadikan ciri khas dalam proses pencariannya. Selama diburu oleh Jepang, ia menjadi seorang kere, yaitu gelandangan yang selalu berjalan menyusuri Jakarta untuk menghilangkan jejak dari Jepang. Semenjak ia menjadi buronan Jepang, ayahnya yang menjabat sebagai Wedana Karangjati dipecat, bahkan kedua orang tuanya disuruh untuk mencari dan mengepung anaknya sendiri untuk dibantai. Informasi tersebut ia dapat ketika tanpa sengaja Hardo bertemu dengan ayahnya di sebuah gubuk di tengah sawah. Pada saat itu, Hardo sedang beristirahat dan ayahnya lari dari keropyokan judi. Pada saat itu pula, ayahnya bercerita bahwa ia telah dipecat dan ibunya telah meninggal dalam perjalanan mencarinya sebab tidak kuat menahan sakit. Dan ia sangat yakin bahwa kere yang ia ajak bicara itu memang benar Hardo. Ternyata pertemuan Hardo dengan ayahnya tercium oleh Jepang, sehingga penggeroyokan kembali terjadi di gubuk tersebut saat ayah Hardo sedang membakar jagung untuknya. Untung Hardo sudah lari menyelamatkan diri terlebih dahulu ketika sirena tanda penggeroyokan itu berbunyi. Jepang mendapat informasi keberadaan Hardo dari Lurah Karangjati, ayah dari tunangannya yang bernama Ningsih. Sebelum ia bertemu dengan ayahnya, ia bertemu dengan ayah Ningsih dan merayunya agar kembali pulang. Namun Hardo tidak mau dan mengatakan akan kembali apabila Jepang menyerah. Kamu lihat tuh Hardo. Dan kanangnya ada bekas luka di masing teh. Semenjak pengeroyokan di gubuk tengah sawah, ayahnya diintegrasi dan ditangkap oleh Jepang. Akan tetapi, ia tidak terbukti bersalah, sehingga Jepang meminta pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan oleh si lurah dan membuatnya ikut terseret dalam kasus perburuan Hardo. Ia pun babak belur dihajar oleh tentara Jepang atas kesalahan informasi dan terus dimintai keterangan tentang keberadaan Hardo. Tanpa berpikir panjang, ia turut menyebutkan anak sematawayangnya yang bernama Ningsih sebagai kekasih Raden Hardo. Jepang pun memberikan mandat kepada Shodancok Karmin untuk menangkap dan menginterogasi Ningsih. Karmin adalah sahabat Hardo yang lolos dari perburuan dan telah berkhianat kepada kawan-kawannya yaitu Hardo, Dipo, dan Kartiman. Ia juga yang menyebabkan kawan-kawannya menjadi buronan, meski ia tidak pernah mengatakan di mana kawan-kawannya itu berada. Untuk itu aku minta kau percaya padaku. Masih benar. Kau sudah berada dalam tangkapanku. Aku dalam tangkapan? Apa kesalahanku? Kau tak salah apa. Oleh karena itu aku mengemis kepercayaanmu. Setelah diintegrasi, Ningsih pun dibawa oleh Jepang dan hendak ditahan bersama ayahnya sebelum Hardo menyerahkan diri. Kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu menggemparkan keadaan dan membuat panik tentara Jepang. Terlebih lagi Hardo, Dipo, dan Kartiman datang sehingga Ningsih beserta ayahnya terselamatkan.